Habil dan Kabil, dua nama putra Nabi Adam alaihissalam ini pastinya tak asing bagi muslim yang mengetahui tentang kisah para nabi. Kisah Habil dan Kabil terkait erat dengan kisah pembunuhan pertama yang terjadi di bumi. Kehidupan suami istri Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa di bumi mulai tertib dan sempurna tatkala Siti Hawa bersedia untuk melahirkan anak-anaknya yang akan menjadi benih pertama bagi umat manusia di dunia ini. Siti Hawa melahirkan dua pasang anak kembar. Pertama, pasangan Kabil dan adik perempuannya yang diberi nama Iklima, kemudian disusuli pasangan kembar kedua Habil dan adik perempuannya yang diberi nama Lubuda. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa menerima kelahiran putera dan putrinya itu dengan senang hati dan gembira, walaupun Siti Hawa telah menderita apa yang lumrahnya dideritai oleh setiap ibu yang melahirkan bayinya. Mereka mengharapkan dari keempat anak mereka akan menurunkan anak cucu yang akan berkembang biak untuk mengisi bumi Allah dan menguasai sesuai dengan amanat yang telah dibebankan ke atas bahunya. Di bawah naungan ayah ibunya yang penuh cinta dan kasih sayang, maka membesarlah keempat-empat anak itu dengan cepatnya melalui masa kanak-kanak dan melangkah ke alam remaja, yang perempuan sesuai dengan kudrat dan fitrahnya menolong ibunya mengurus rumah tangga dan mengurus hal-hal yang menjadi tugas wanita, manakala yang laki-laki mencari nafkah untuk memenuhi keperluan hidupnya. Kabil berusaha dalam bidang pertanian sedangkan Habil di bidang peternakan. Kehidupan keluarga Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa berjalan tertib sempurna diliputi rasa kasih sayang saling cinta menyintai, hormat menghormati masing-masing meletakkan dirinya dalam kedudukan yang wajar si ayah terhadap istrinya dan putra-putrinya, si istri terhadap suami dan anak-anaknya. Demikianlah pula pergaulan di antara keempat bersaudara berlaku dalam harmoni damai dan tenang, saling bantu-membantu, hormat menghormati dan bekerja sama. Keempat putra-putri Nabi Adam alaihissalam akhirnya mencapai usia remaja dan memasuki alam akil balik dan keinginan terhadap hubungan kelamin semakin hari semakin nyata dan terserlah pada diri mereka. Demi menjaga kemurnian keturunan dan menghindari hubungan kelamin yang bebas di antara putra-putrinya, Allah subhanahu wa ta'ala memberi ilham dan petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam agar kedua puteranya dikawinkan dengan putrinya. Kabil dijodohkan dengan adik Habil, yaitu Lubuda, dan Habil dengan adik Kabil, yaitu Iklima. Cara yang telah diilhamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam telah disampaikan kepada kedua putranya sebagai keputusan si ayah yang harus dipatuhi dan segera dilaksanakan untuk menjaga dan mengekalkan suasana damai dan tenang yang meliputi keluarga dan rumah tangga mereka. Namun, rancangan yang diputuskan itu telah ditolak mentah-mentah oleh Kabil, dengan alasan bahwa ia tidak mau mengawini Lubuda, adik Habil, karena Lubuda tidak secantik adiknya sendiri, Iklima. Ia berpendapat bahwa ia lebih patut menikahi adiknya, Iklima, dan sekali-kali tidak rela menyerahkannya untuk dikawinkan kepada Habil. Dan memang demikianlah kecantikan dan keelokan para wanita selalu menjadi fitnah dan rebutan lelaki yang kadang-kadang menjurus kepada pertentangan dan permusuhan yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dan timbulnya rasa dendam dan dengki di antara sesama ahli keluarga dan sesama suku. Karena Kabil tetap berkeras tidak mau menerima keputusan ayahnya dan meminta supaya dikawinkan dengan adik kembarnya sendiri Iklima, maka Nabi Adam alaihissalam secara bijaksana mengusulkan agar menyerahkan masalah perjodohan itu kepada Tuhan untuk menentukannya. Caranya ialah bahwa kedua-dua putranya harus menyerahkan korban kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat bahwa barang siapa di antara kedua putranya itu diterima korbannya, maka ia berhak menentukan pilihan jodohnya. Kabil dan Habil menerima baik jalan penyelesaian yang diusulkan oleh ayah mereka. Habil keluar dan kembali membawa peliharaannya, sedangkan Kabil datang dengan sekarung gandum yang dipilih dari hasil tanamannya yang rosak. Kemudian kedua korban itu diletakkan di atas sebuah bukit, lalu pergilah keduanya menyaksikan dari jauh apa yang akan terjadi atas kedua jenis korban tersebut. Kemudian dengan disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Nabi Adam alaihissalam yang menanti dengan hati berdebar apa yang akan terjadi di atas bukit di mana kedua korban itu diletakkan, terlihatlah api besar yang turun dari langit menyambar kambing korban Habil, sedangkan karung gandum kepunyaan Kabil tidak tersentuh sedikitpun oleh api dan tidak terjejas. Oleh yang demikian, Habil diistihar sebagai pemenang karena korbannya telah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, dialah yang mendapat keutamaan untuk memilih siapakah di antara kedua gadis saudaranya itu yang akan dinikahinya.
Dengan telah datangnya keputusan dari langit yang menerima korban Habil dan menolak kurban Kabil, maka hancurlah harapan Kabil untuk menikahi Iklimah. Ia tidak puas hati dengan keputusan itu, namun tidak ada jalan untuk menolaknya. Ia menyerah dan menerimanya dengan rasa kesal dan marah sambil menaruh dendam terhadap Habil. Ketika Nabi Adam alaihissalam hendak meninggalkan rumah, beliau mengamanahkan rumah tangga dan keluarga kepada Kabil. Ia berpesan kepada Kabil agar menjaga baik-baik ibu dan saudara-saudaranya selama ketiadaannya. Ia berpesan pula agar kerukunan keluarga dan ketenangan rumah tangga dipelihara sebaik-baiknya, jangan terjadi hal-hal yang mengeruhkan suasana atau merosakkan hubungan kekeluargaan. Kabil menerima pesanan dan amanat ayahnya, dengan kesanggupan akan berusaha sekuat tenaga menjaga amanat ayahnya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah kata-kata dan janji yang keluar dari mulut Kabil. Namun dalam diam dia mula merancang untuk melaksanakan niat jahatnya dan melepaskan rasa dendamnya dan dengkinya terhadap Habil. Tidak lama setelah Adam meninggalkan keluarganya, datanglah Kabil menemui Habil di tempat peternakannya. Lalu ia berkata kepada Habil, "Aku datang kemari untuk membunuhmu. Masanya telah tiba untuk aku lenyapkan engkau dari atas bumi ini." "Apa salahku?" kata Habil. "Dengan alasan apakah engkau hendak membunuhku?" tanya Habil lagi. Kabil berkata, "Ini alasanku, karena korbanmu telah diterima oleh Allah, sedangkan korbanku ditolak yang berarti bahwa engkau akan menikahi adikku Iklimah yang cantik itu dan aku harus menikahi adikmu yang buruk itu." Habil pun menjawab dan berkata, "Adakah berdosa aku bahwa Allah telah menerima korbanku dan menolak korbanmu? Tidakkah engkau telah bersetuju cara penyelesaian yang diusulkan oleh ayah sebagaimana telah kami laksanakan? Janganlah tergesa-gesa, wahai saudaraku, mempertaruhkan hawa nafsu dan ajakan syaitan. Kawalah perasaanmu dan fikirlah dengan matang dan akan akibat perbuatanmu kelak. Ketahuilah bahwa Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa yang menyerahkan dengan tulus ikhlas dari hati yang suci dan niat yang murni. Adakah mungkin sesekali bahwa korban yang engkau serahkan itu, engkau pilihkannya dari gandummu yang telah rusak dan engkau berikan secara terpaksa bertentangan dengan kehendak hatimu, sehingga ditolak oleh Allah, berlainan dengan kambing yang aku serahkan sebagai korban yang sengaja aku pilihkan dari ternakanku yang paling sehat dan kucintai dan kuserahkan dengan tulus ikhlas disertai permohonan diterimanya oleh Allah. Maka renungkanlah wahai saudaraku kata-kataku ini, dan buangkanlah niat jahatmu yang telah dibisikkan kepadamu oleh iblis itu, musuh yang telah menyebabkan turunnya ayah dan ibu dari surga. Dan ketahuilah bahwa jika engkau tetap bersikeras hendak membunuhku, tidaklah akan aku angkat tanganku untuk membalasmu karena aku takut kepada Allah dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya. Aku hanya berserah diri kepadanya dan kepada apa yang akan ditakdirkan bagi diriku." Nasihat dan kata-kata mutiara Habil itu didengari oleh Kabil, namun tidak dipedulikannya dan sekali-kali tidak sampai menyentuh lubuk hatinya yang penuh rasa dengki, dendam dan iri hati sehingga tidak ada tempat lagi bagi rasa damai, cinta dan kasih sayang kepada saudara sekandungnya. Kabil yang dihasut oleh iblis tidak diberinya kesempatan untuk menoleh ke belakang mempertimbangkan kembali tindakan jahat yang dirancangkan terhadap saudaranya. Bahkan bila api dendam dan dengki di dalam dadanya mulai akan padam, ditiup kembali oleh iblis agar tetap menyala-nyala. Ketika Kabil bingung tidak tahu bagaimana caranya untuk membunuh Habil, menjelmalah iblis dengan seekor burung yang dipukul kepalanya dengan batu sampai mati. Contoh yang diberikan oleh iblis itu dilaksanakan ke atas diri Habil ketika ia tidur dengan nyenyak. Maka terkorbanlah Habil sebagai korban keganasan saudara kandungnya sendiri dan sebagai korban pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Kabil merasa gelisah dan bingung menghadapi mayat saudaranya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya terhadap tubuh saudaranya yang semakin lama semakin busuk itu. Diletakkannya tubuh itu di dalam sebuah peti yang dipikulnya, Kabil mundar-mandir dalam keadaan sedih melihat burung-burung sedang berterbangan hendak menyerbu jenazah Habil. Kebingungan dan kesedihan Kabil tidak lama karena suatu contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya bagaimana untuk menguruskan jenazah saudaranya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana, tidak rela melihat mayat hambanya yang soleh itu tersia-sia demikian rupa. Maka ditunjukkan kepada Kabil bagaimana seekor burung gagak menggali tanah dengan kaki dan paruhnya, lalu menyodokkan gagak lain yang sudah mati ke dalam lubang yang telah digalinya, dan menutupi kembali dengan tanah. Kemudian, kembalilah Nabi Adam alaihissalam kepada keluarganya. Ia tidak melihat Habil di antara putra-putrinya yang sedang berkumpul. Lalu Adam bertanya kepada Kabil,
"Di manakah Habil berada? Aku tidak melihatnya sejak aku pulang." Dan Kabil pun menjawab, "Entahlah, aku tidak tahu dia kemana. Aku bukan hamba Habil yang harus mengikutinya kemana saja ia pergi." Melihat sikap yang angkuh dan jawaban yang kasar dari Kabil, Nabi Adam alaihissalam dapat menerka bahwa telah terjadi sesuatu atas diri Habil, putranya yang soleh, bertakwa dan berbakti terhadap kedua orang tuanya itu. Akhirnya terbukti bahwa Habil telah mati dibunuh oleh Kabil sewaktu peninggalannya. Ia sangat menyesal atas perbuatan Kabil yang kejam itu, di mana rasa persaudaraan, ikatan darah dan hubungan keluarga diketepikan, semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu dan bisikan syaitan yang menyesatkan. Dengan menghadapi musibah itu, Nabi Adam hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerimanya sebagai takdir dan kehendaknya, seraya mohon dikurniakan kesabaran dan keteguhan iman baginya, dan kesadaran bertaubat dan beristighfar bagi puteranya Kabil. Al-Quran mengisahkan cerita kedua putra Nabi Adam ini dalam surah Al-Maidah ayat 27 hingga ayat 32. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Maidah ayat 27. إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Quran Surat Al-Maidah ayat 28. أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan dosaku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 29. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 30. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Artinya, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Kabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini, karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain,
atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Dari kisah Habil dan Kabil, jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima korban dari seseorang yang melakukannya dengan tulus ikhlas, tidak dicampuri dengan sifat ria, takabur atau ingin dipuji. Barang atau binatang yang dikorbankan harus yang masih baik dan sempurna dan dikeluarkannya dari harta dan penghasilan yang halal. Jika korban itu berupa binatang sembelihan, mestilah yang sehat, tidak mengandungi penyakit ataupun cacat. Jika berupa bahan makanan, mestilah yang masih segar, baik dan belum rusak atau busuk. Dari peristiwa tersebut juga, jelaslah bahwa pengendalian jenazah manusia yang terbaik adalah dengan cara penguburan sebagaimana telah diajarkan oleh Allah kepada Kabil. Itulah cara paling sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas makhluk-makhluk yang lain, menurut firman Allah. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Akhirul kalam. Wassalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam.